Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-34 dari 50 topik. Hubungan antara hukum dengan stratifikasi sosial, bagian kedua. Stratifikasi sosial berkaitan erat dengan diferensiasi sosial, yaitu pengelasan, penggolongan, pembagian masyarakat secara horizontal atau sejajar. Contohnya seperti pembedaan agama ketika orang yang beragama Islam tingkatannya sama dengan pemeluk agama lain seperti agama Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen Protestan. Diferensiasi sosial merupakan perbedaan seseorang dilihat dari suku bangsa, ras, agama, klan, dan sebagainya. Pada intinya, hal-hal yang terdapat dalam diferensiasi itu tidak terdapat tingkatan-tingkatan, namun yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya adalah sesuatu yang biasanya telah ia bawa sejak lahir. Contohnya saja, suku Sunda dan suku Batak memiliki kelebihan masing-masing. Jadi, seseorang tidak bisa menganggap suku bangsanya lebih baik, karena itu akan menimbulkan etnosentrisme dalam masyarakat. Diferensiasi merupakan perbedaan yang dapat kita lihat dan kita rasakan dalam masyarakat, bukan untuk menjadikan kita berbeda tingkat sosialnya seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Adzan Wahidin menjelaskan pengelompokan masyarakat membentuk 8 kriteria diferensiasi sosial, antara lain, 1. Diferensiasi ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Diferensiasi ras adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Secara garis besar manusia terbagi ke dalam ras-ras sebagai berikut. A. Menurut A.L. Kroeber. 1. Australoid, mencakup penduduk asli Australia atau aborigin. 2. Mongoloid. A. Asiatik Mongoloid atau Asia Utara, Asia Tengah dan Asia Timur. B. Malayan Mongoloid atau Asia Tenggara dan penduduk asli Taiwan. C. American Mongoloid atau penduduk asli Amerika. 3. Kaukasoid. A. Nordik atau Eropa Utara, sekitar Laut Baltik. B. Alpine atau Eropa Tengah dan Eropa Timur. C. Mediterania, sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, Iran. D. Indik, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka. 4. Negroid. A. African Negroid, benua Afrika. B. Negrito, Afrika Tengah, semenanjung Malaya yang lebih dikenal dengan nama orang Semang, Filipina. C. Melanesian, Irian, Melanesia. 5. Ras-ras khusus, tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 ras pokok. A. Busman, Gurun Kalahari, Afrika Selatan. B. Vedoid, pedalaman Sri Lanka, Sulawesi Selatan. C. Polynesian, Kepulauan Mikronesia dan Polinesia. D. Ainu, di Pulau Hokkaido dan Karafuto, Jepang. Selanjutnya, menurut Ralph Linton. 1. Mongoloid. A. Kulit kuning sampai sawo matang. B. Rambut lurus. C. Bulu badan sedikit. D. Mata sipit, Asia Mongoloid. Mongoloid Asia, subras Tionghoa, Jepang, Vietnam, Taiwan. Subras Melayu, Malaysia, Filipina, Indonesia. 2. Kaukasoid. A. Hidung mancung. B. Kulit putih. C. Rambut pirang sampai coklat ke pirang kehitaman. D. Kelopak mata lurus. 1. Ras Nordi. 2. Alpin Mediteran. 3. Armenoid. 4. India. 3. Negroid. A. Rambut keriting. B. Kulit hitam. C. Bibir tebal. D. Kelopak mata lurus. 1. Subras Negroid. 2. Nilits. 3. Negro Rimba. 4. Negro Oceanis. 5. Hetentol Boisesman. Di Indonesia, penduduknya terdiri atas bermacam-macam subras, sebagai berikut. A. Negrito, suku Semang di Semenanjung Malaya dan sekitarnya. B. Vedoid, suku Sakai di Riau, Kubu di Sumatera Selatan, Toala dan Tomuna di Sulawesi. C. Neo-Melanosoid, Kepulauan Kei dan Aru. D. Melayu, yang terdiri atas Melayu Tua, Proto-Melayu, orang Batak, Toraja dan Dayak dan Melayu Muda, Deutro-Melayu, orang Aceh, Minang, Bugis atau Makassar. Menurut Hasan Sadilima, suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama seperti ras. Namun suku bangsa memiliki kesamaan budaya seperti ciri fisik, bahasa daerah, kesenian, dan adat istiadat. Suku bangsa yang ada di Indonesia sebagai berikut. A.
Pulau Sumatera, Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu, dan sebagainya. B. Pulau Jawa, Sunda, Jawa, Tengger, dan sebagainya. C. Pulau Kalimantan, Dayak, Banjar, dan sebagainya. D. Pulau Sulawesi, Bugis, Toraja, Minahasa, Toil Toli, Makassar, Bolaang Mangondo, Gorontalo, dan sebagainya. E. Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Bima Lombok, Flores, Timur, dan Rote. F. Kepulauan Maluku dan Irian, Ternate, Tidore, dan Dani Asmat. 2. Diferensiasi clay, kerabat luas atau keluarga besar merupakan kesatuan keturunan, atau genealogis, kesatuan kepercayaan, atau religio magis, dan kesatuan adat, atau tradisi. Clay adalah sistem sosial berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama umumnya terjadi di masyarakat unilateral baik melalui garis ayah, atau patrilineal, atau ibu, atau matrilineal. Clay atas dasar garis keturunan ayah, atau patrilineal, terdapat pada A. Masyarakat Batak, atau sebutan marga. 1. Marga Batak Karo, Ginting, Sembiring, Singarimbun, Barus, Tambun, dan Paranginangin. 2. Marga Batak Toba, Simamora, Naepospos, Nababan, Simatupang, dan Siregar. 3. Marga Batak Mandailing, Harahap, Rangkuti, Nasution, Batubara, dan Daulay. 4. Masyarakat Minahasa, klennya disebut Fam, antara lain, Mandagi, Lasut, Tombokan, Pangkarego, Paat, dan Supit. 5. Masyarakat Ambon, klennya disebut Fam, antara lain, Patinasarani, Latukonsina, Lotul, Manuhutu, dan Guslau. 6. Masyarakat Flores, klennya disebut Fam, antara lain, Fernandes, Wangge, Da Costa, Leimena, Kleden, De Rosari, dan Paira. B. Clay atas dasar garis keturunan ibu, atau matrilineal, antara lain terdapat pada masyarakat. 1. Minangkabau. Klennya disebut suku yang merupakan gabungan dari kampung-kampung. Nama klennya antara lain, Koto, Piliang, Caniago, Sikumbang, Melayu, Solo, Dalimo, Kampai, dan sebagainya. 2. Masyarakat Flores yaitu suku Ngadu juga menggunakan sistem matrilineal. 3. Diferensiasi agama adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan agama dan kepercayaannya. Komponen-komponen agama yaitu emosi keagamaan, sistem keyakinan, upacara keagamaan, tempat ibadah, dan umat. Dalam perkembangan agama memengaruhi masyarakat, begitu juga masyarakat memengaruhi agama. 4. Diferensiasi profesi adalah pengelompokan masyarakat atas dasar jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan keterampilan khusus. Misal profesi guru memerlukan keterampilan khusus seperti pandai berbicara, bisa membimbing, sabar, dan sebagainya. Berdasarkan perbedaan profesi orang di masyarakat berprofesi, guru, dokter, pedagang, buruh, pegawai negeri, tentara, dan sebagainya. 5. Diferensiasi jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin atau perbedaan biologis. Perbedaan biologis ini dapat kita lihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan sebagainya. Atas dasar itu maka ada kelompok laki-laki atau pria dan kelompok wanita atau perempuan. 6. Diferensiasi asal daerah merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat tinggalnya, desa atau kota, terbagi menjadi masyarakat desa yaitu kelompok orang yang tinggal di pedesaan atau berasal dari desa dan masyarakat kota yaitu kelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota. Perbedaan orang desa dengan orang kota dapat ditemukan antara lain dalam hal perilaku, tutur kata, cara berpakaian, cara menghias rumah, dan sebagainya. Terjadinya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, kaitannya dengan kapasitas seseorang karena kedudukan dan wewenangnya, privilege, atau hak-hak istimewa, dan prestise, atau gaya hidup. Dalam hal ini, penggolongan sosial merupakan suatu proses dan juga hasil dari setiap proses kegiatan masyarakat. Stratifikasi sosial sebagai proses ketika seseorang menempatkan diri dalam suatu lapisan tertentu, bagaimana perilaku seseorang dalam hubungannya dengan orang lain ditentukan sebagian besar oleh definisinya mengenai situasi yang dihadapinya,
Hal ini bersifat subjektif, misalnya seseorang merasa tingkatannya lebih tinggi, sederajat, atau lebih rendah dibandingkan dengan orang lain dalam kelompoknya. Adapun penggolongan masyarakat sebagai hasil dari proses kegiatan adalah pembagian orang yang terdapat dalam suatu sistem sosial ke dalam beberapa lapisan. Bentuknya atau hasilnya terlepas dari individu itu sendiri. Hal ini bersifat objektif, misalnya seseorang digolongkan ke dalam kelompok atas, menengah, atau bawah. Sistem stratifikasi sosial ada yang terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, ada juga yang dengan disengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkatan umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya umumnya terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yang masih bersahaja. Adapun lapisan sosial yang sengaja disusun berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti dalam pemerintahan, partai politik, dan sebagainya. Dalam suatu organisasi yang formal, kekuasaan dan wewenang yang ada harus dibagi-bagi dengan teratur sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letak kekuasaan dan wewenang dalam suatu organisasi. Pembagian kekuasaan dan wewenang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Stratifikasi sosial yang sengaja disusun terjadi dalam kehidupan masyarakat yang telah kompleks. Dalam sistem lapisan yang sengaja disusun, dibedakan antara sistem fungsional yang merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatannya berdampingan atau sederajat, dan sistem skala yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga kedudukan dari bawah ke atas. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individual yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Perbedaan kemampuan individu. 2. Perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran-kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. 3. Perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. 4. Keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. 5. Kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Demikianlah materi topik ke-34 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.